Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Lis Andriani HRSE MSI selaku pengampu dosen mata kuliah Hubungan Industrial. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Najibullah Latif dan kawan-kawan saya Alvin Jatia, Pancahadi, Sultan Aznam dan Raffi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pekerjaan hubungan kerja dan bidang hubungan industrial. Introduction. Yang pertama adalah pengenalannya, itu Industrial Relation atau IR, yang sering dianggap usang karena fokusnya pada serikat pekerja dan aksi mogok, sementara keduanya kini menurun. Nah, akibatnya ruang tersebut diisi oleh Human Resource Management atau HRM yang cenderung sempit dan melihat pekerja hanya sebagai sumber daya produksi. Padahal sejak awal, IR berfokus pada hubungan kerja secara luas dan multidisiplin, melibatkan sosiologi, politik, ekonomi, sejarah, dan hukum. Yang selanjutnya ada sentralitas kerja dalam masyarakat dan bisnis. Ada 4 alasan utama mengapa kerja itu penting. Yang pertama adalah dominan dalam hidup. Sebagian besar waktu kita itu dihabiskan untuk bekerja atau membentuk rutinitas hidup. Lalu yang kedua, sumber penghasilan. Kerja adalah sumber utama pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, identitas dan status sosial. Dikarenakan pekerjaan itu memberi identitas diri dan menentukan status sosial, seperti saya guru, saya dosen, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, kritis bagi negara dan bisnis. Kerja itu penting bagi produktivitas bisnis dan stabilitas ekonomi negara. Baik, kita masuk ke bagian perspektif IR atas hubungan kerja. Jadi fokus utama IR itu adalah menekankan analisis pada hubungan kinerja atau employment relationship. Berbeda dari sosiologi, ekonomi, atau psikologi. Di dalam hubungan kerja ini terdapat 3. Yang pertama itu indeterminacy, inequality, dan juga dynamic atau konflik dan cooperation. Baik, slide selanjutnya kita mempelajari pekerjaan dalam masa transisi. Jadi makna ganda istilah employment in transition itu sendiri menunjukkan besarnya perubahan dalam pekerjaan, sekaligus krisis tentang bagaimana cara terbaik mempelajari perubahan itu. Di dalam ini terdapat 4. Yang pertama itu kritik terhadap bidang industrial relation atau IR. Yang kedua, pergeseran fokus penelitian dan kebijakan. Yang ketiga, perubahan dalam pendidikan yang tinggi. Dan yang keempat yaitu klaim yang muncul. Selanjutnya ada perubahan dalam pekerjaan, ketenagakerjaan, dan regulasi. Jadi pada bagian ini akan membahas bagaimana dunia kerja berubah, apa penyebabnya, dan dampaknya terhadap pekerja, serikat, dan serta regulasi. Nah, poin-poin dalam hal ini yaitu ada partisipasi pasar tenaga kerja berubah, restrukturasi ekonomi dan pekerjaan, globalisasi dan investasi internasional, perubahan organisasi, menurunnya daya tawar kolektif, dan implikasi sosial. Selanjutnya ada ketahanan pendekatan hubungan industrial. Yang pertama, kebutuhan memperluas analisis IR, tantangan kebijakan utama, pasar tenaga kerja fleksibel, tidak setaraan dan kemiskinan kerja, peran serikat, dan perundingan kolektif. Yang terakhir yaitu implikasi untuk IR. Nah, industrial relation masih punya daya tahan resilience dan tetap sangat relevan untuk memahami serta mencari solusi atas masalah kerja dan ketidaksetiaan di masyarakat modern. Baik, di sini slide selanjutnya yaitu adalah video kasus, di mana video kasus ini membahas tentang employment, atau video ini adalah video employment Tribunal 2024, di mana dalam video ini terdapat sebuah organisasi yang bernama ST Philip Chambers yang sedang mensimulasikan perselisihan sidang employment, di mana pembahasannya ini terkait dengan pengajuan kasus oleh pekerja, pembelaan oleh pihak perusahaan, dan lain-lainnya. Nah, mengapa video ini relevan? Karena yang pertama itu menggambarkan konflik individual secara konkret, kemudian menyoroti pentingnya regulasi dan mekanisme formal, dan yang terakhir konteks modern dan multidisipliner. Nah, relevansi terhadap materi dalam bab ini, jadi relevansi video ini dengan materi yang sedang kita pelajari, yaitu
Yang pertama, temanya pergeseran dari konflik kolektif ke konflik individu. Materinya hubungannya dengan video yaitu adalah konflik ditangani melalui kasus perorangan di tribunal, bukan serikat. Kemudian pentingnya regulasi dan mekanisme formal. Hubungannya tribunal sebagai alat formal penyelesaian konflik pekerja, manajer atau manajemen. Kemudian terakhir, pendekatan industrial relationship yang inklusif dan kontekstual, mengilustrasikan pendekatan multidisipliner dan praktis untuk memahami konflik kerja. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kita paparkan tersebut adalah kerja, pusat kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi hubungan kerja bersifat timpang, tidak pasti, dan penuh dinamika konflik kerja atau kerjasama. Meski dunia kerja berubah cepat dan serikat melemah, pendekatan industrial relation tetap penting untuk memahami tantangan kualitas kerja, ketidaksetaraan, dan peran regulasi dalam masyarakat modern.